Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Alvina Malinda, Dian Nur Hasanah, dan Sapna Aulia akan mempresentasikan sebuah materi yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan bank syariah. Selamat menyaksikan video dari kami. Definisi manajemen pembiayaan bank syariah. Manajemen pembiayaan terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan pembiayaan. Kata manajemen diartikan sebagai fungsi dari manajer untuk menetapkan kebijakan mengenai produk apa yang akan dijual, bagaimana membiayai, menyalurkan, dan memberikan servis. Sedangkan secara etimologi, pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Jadi, manajemen pembiayaan bank syariah adalah pengelolaan penyaluran dana yang dijalankan oleh bank syariah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sedemikian rupa sehingga pembiayaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu fungsi pembiayaan. Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha untuk peningkatan produktivitas. Fungsi yang kedua yaitu meningkatkan daya guna barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan peredaran uang. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Fungsi yang keempat yaitu menimbulkan kegairahan berusaha. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas. Fungsi yang kelima, stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Fungsi yang keenam yaitu sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Fungsi yang ketujuh, sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat tertentu. Jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya yaitu pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Sedangkan pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Kemudian ada pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan jangka waktu menengah, dan pembiayaan jangka waktu panjang. Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Pembiayaan jangka waktu menengah yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Dan pembiayaan jangka waktu panjang yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Selain itu, pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud itu sebagai berikut. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau biasa disebut sohibul mal menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola atau mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Ada dua tipe pembiayaan mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. Sedangkan mudharabah muqayyadah yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan model tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian ada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing. Yang kedua yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah atau sewa dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, kalau pada ijarah itu objek transaksinya adalah jasa. Selanjutnya yaitu pembiayaan yang bersifat tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah bentuk pinjaman hard atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi hard dalam perbankan syariah itu biasanya dalam 4 hal. Yang pertama, sebagai pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, terus ada sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dan pinjaman kepada pengurus bank. Syarat mendapatkan pembiayaan. Proses pemberian pembiayaan meliputi yang pertama, surat permohonan pembiayaan. Dalam surat permohonan, berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Di samping itu, surat itu dilampiri dengan dokumen pendukung seperti identitas pemohon, legalitas, dan bukti kepemilikan agunan. Yang kedua yaitu proses evaluasi. Dalam penilaian permohonan, Bank Syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. Langkah pengamanan yang dilakukan Bank Syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan. Dalam tahapan ini, bank melakukan penutupan asuransi dan atau pengikatan agunan jika diperlukan. Baru setelah itu selesai, kemudian pembiayaan dapat dicairkan. Kemudian yang kedua, setelah realisasi pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank, dan jangan sampai bocor dalam arti lari ke hal-hal di luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah. Analisa pembiayaan diperlukan agar Bank Syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Kolektibilitas dalam pembiayaan. Secara umum, istilah kolektibilitas dalam istilah perbankan merujuk pada klasifikasi status pembayaran angsuran dari peminjam yang menggunakan fasilitas pinjaman dana.
Berikut 5 kolektibilitas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Kolektibilitas 1, lancar. Apabila peminjam selalu membayar tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan. Kolektibilitas 2, dalam perhatian khusus. Apabila peminjam menunggak pembayaran antara 1 sampai 90 hari. Kolektibilitas 3, kurang lancar. Apabila peminjam menunggak pembayaran antara 91 sampai 120 hari. Kolektibilitas 4, diragukan. Apabila peminjam menunggak pembayaran antara 121 sampai 180 hari. Kolektibilitas 5, macet. Apabila peminjam menunggak pembayaran lebih dari 180 hari. Sekian video presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.